Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Ahmad dalam pembelajaran kimia kelas 11, masih bab yang pertama tentang senyawa hidrokarbon. Ya, kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu minyak bumi. Seperti kalian tahu bahwa minyak bumi adalah sumber bahan bakar yang utama, ya, selain batu bara, ya, dan bahan bakar yang lainnya, ya. Jadi minyak bumi adalah sumber bahan bakar yang utama, meskipun minyak bumi termasuk sumber bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Pembentukan minyak bumi, ya. Jadi minyak bumi terbentuk di dalam lapisan tanah, ya, di dalam lapisan tanah yang paling dalam, mungkin seperti itu. Ini, ya, ini minyak bumi adanya di sini, seperti itu, ya. Nah, secara teori pembentukannya itu ada dua. Yang pertama adalah teori anorganik yang disampaikan oleh Berthelot tahun 1866. Ya, menurut Berthelot, minyak bumi terbentuk dari batuan karbonat plus alkali, ya, yang bereaksi menjadi CaC2. Terus dia bereaksi dengan air membentuk senyawa etuna, ya. Ini gas etuna. Ada etuna dalam suhu dan tekanan yang tinggi, ya, temperatur dan pressure yang tinggi, maka dia membentuk minyak bumi. Tentunya berjalan atau berlangsung dalam jutaan tahun, ya. Itu teori anorganik. Nah, bagaimana dengan teori yang kedua, yaitu teori organik yang disampaikan oleh Encke tahun 1911. Kata Encke, minyak bumi terbentuk dari jasad renik atau mikroorganisme dan tumbuhan laut dalam batuan berpori. Seperti itu, ya. Ini dia mengalami pelapukan dan penguraian secara anaerob, ya, dalam jutaan tahun, kemudian membentuk minyak bumi. Ini yang kita pakai sampai sekarang, teori organik tentang pembentukan minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Jadi minyak bumi adalah campuran kompleks, ya, yang terdiri dari 90 sampai 97% hidrokarbon. Ya, makanya minyak bumi dibahas pada bab senyawa hidrokarbon, ya. Kemudian sisanya adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang ataupun nitrogen. Hidrokarbonnya, ya, hidrokarbonnya itu kebanyakan adalah alkana, ya, komponen utamanya adalah alkana. Nah, selain alkana, itu adalah senyawa sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Itu kandungan atau komposisi dari minyak bumi. Bagaimana pengolahan minyak bumi? Ya, setelah eksplorasi ditemukan sumber minyak bumi di suatu tempat, maka akan dilakukan pengeboran, ya. Tentunya itu sudah diperhitungkan jumlah minyak bumi yang bisa dilakukan eksplorasi, ya. Kalau menguntungkan maka dilakukan pengeboran, ya. Setelah hasil pengeboran biasanya mendapatkan minyak mentah atau crude oil, ya, dan gas alam. Nah, gas alamnya dipisahkan, crude oilnya nanti di refining, ya, dimurnikan
yaitu dengan destilasi bertingkat. Ini destilasi bertingkat itu begini ya. Jadi destilasi bertingkat itu adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam titik didih yang tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Ini namanya sistem destilasi bertingkat ya, dididihkan, dipisahkan menurut titik didihnya masing-masing ya, seperti itu. Nah, fraksi-fraksinya lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini fraksi-fraksi ya. Ada gas ya, kegunaannya bahan bakar LPG, meter, bensin. Bensin ini akan dibahas tersendiri nanti ya, sebagai bahan bakar bermotor. Itu. Jumlah atom mesinnya 5 sampai 12. Kemudian nafta, minyak tanah, kerosin yang sudah langka, aftur, solar, dan minyak pelumas, parafin, aspal. Nah, ini yang terakhir adalah aspal, yang paling terakhir mendidih ya, atau sebagai bitumen ya, untuk pengaspalan aspal, bangunan, dan lapisan lainnya. Itu seperti itu tentang fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, ini kita membahas tersendiri tentang bensin ya, sebagai bahan bakar utama kendaraan bermotor kita. Itu bensin ya, yang dijual adalah premium, pertalite, dan pertamax. Ini adalah bensin-bensin produksi Pertamina ya, premium, pertalite, dan pertamax. Nanti kita akan membahas perbedaan mereka ya, apa itu premium, pertalite, pertamax. Sekarang ada pertamax plus, pertamax turbo ya. Premium sudah langka digantikan dengan pertalite yang banyak sekarang, pertamax dan pertamax turbo atau pertamax plus ada juga, seperti itu. Itu yang diproduksi oleh Pertamina. Sedangkan ada perusahaan swasta yang lain yang produksi bensin ya, tapi namanya bukan sama dengan yang diproduksi oleh Pertamina ya. Seperti ini, Shell itu memproduksi V-Power bensinnya dan yang lain. Ada British Petroleum, ada Total ya. Nah, kalau ini Shell sudah ada di Cirebon ini ya, di depan rumah sakit Ciremai. Itu di seberangnya itu ada SPBU dari Shell. Nah, nggak tahu kalau di tempat yang lainnya di Cirebon. Itu seperti itu. Nah, ini pertalite, pertamax, dan pertamax turbo itu bedanya itu dari oktan ini, oktan 90, oktan 92, oktan 98. Nah, ini angka oktan ya. Nanti kita akan bahas angka oktan itu apa. Nah, kalau Cetane 53, Cetane 51 ini Dexlite dan Pertamina Dex ini solar ya. Jadi solar ditunjukkan kualitasnya oleh angka setan ya, angka setan ya, seperti di mana itu ada angka setan gitu ya. Itu apa itu bilangan oktan? Nah, ini bilangan oktan itu merupakan atau disebut juga oktan number, merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam mesin ya. Jadi bilangan oktan itu mempengaruhi kualitas bensin sehingga bisa mengurangi ketukan di dalam mesin ketika pembakaran bahan bakar berlangsung ini ya. Jadi semakin bagus angka oktannya, maka semakin kecil ketukannya. Itu seperti itu ya. Nah, angka oktan itu ternyata dipengaruhi oleh komponen dari bensin ya. Bensin itu mengandung N-heptana ini dan isooktana. N-heptana 7 berarti terdiri dari 7 atom karbon, rantainya lurus. Sedangkan isooktana ya 2,2,4 trimetilpentana. Berarti ada pentana 5, ada 3 metil, berarti ada 8
8C yang membentuk seperti ini ya, rantai bercabang. Jadi nilai bilangan oktan itu 100 buat isoktana dan 0 buat N-heptana. Begitu. Jadi kalau ada campuran 30% N-heptana dan 70% isoktana, maka bilangan oktannya adalah 70. Jadi 70 itu berasal dari 70% isoktana dan 30% N-heptana. Nah, seperti ini. Ya, ini isoktananya, ini N-heptananya. Begitu. Understand? Kita lanjutkan ya. Oh iya, bilangan oktan itu sering juga disebut RON atau Result Octane Number ya, RON ya. RON berapa bilangan bahan bakarnya dalam RON berapa gitu ya. RON sama dengan bilangan oktan. Nah, tadi berarti Pertamax dengan angka oktan 92 ya. Itu bilangan oktan 92. Berarti dia mengandung 92% isoktana dan 8% N-heptana. Begitu. 92% isoktana dan 8% N-heptana. Ya, bisa dipahami ya, gampang ya. Nah, bagaimana kalau Pertalite dengan oktan 90 dan Pertamax Turbo dengan angka oktan 98? Kamu bisa jelaskan nanti di kolom komentar. Jangan lupa ini kandungannya berapa persen, ini berapa persennya ya untuk Pertalite dan Pertamax Turbo. Begitu ya. Nah, ini fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan 70 yang tergolong sangat rendah ya, relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan. Yang pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Ini dilakukan di kilang minyak, ya, di kilang-kilang minyak. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Ini juga dilakukan dalam kilang-kilang minyak ya, di pabrik-pabriknya. Kemudian yang terakhir menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Ini yang sering kita temui di pom bensin atau di mana itu ada orang menjual zat aditif untuk menambah bilangan oktan ya. Biasanya mengandung tetraethylid ya, PbC2H5 4 kali, tapi itu sudah dilarang karena merusak ya. Kemudian diganti oleh MTBE, metil tertiary butyl ether ya, atau etanol. Itu diperbolehkan untuk sebagai zat aditif pada bensin sehingga bilangan oktannya naik dan kualitasnya meningkat. Begitu ya untuk materi minyak bumi sebagai subbab terakhir pada bab pertama hidrokarbon. Kita akan berjumpa kembali. See you next time. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya, insya Allah di bab yang kedua, yaitu tentang termokimia. Thank you very much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.